Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kumpul lagi. Alhamdulillah kita telah berzikir, kita baca aurat begitu. Ya. Seperti biasa setelah baca aurat kita bincang-bincang begitu. Ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang tajir dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ya enggak? Ya. Bagaimana dua ekor burung, yang satu beruntung, yang tidak beruntung bisa berubah menjadi beruntung. Ya, pada takdir udah 7 tahun. Ya. Lama 7 tahun tuh, ya. 7 tahun berubah menjadi cuma 7 hari. Begitu, ya. Ingat kisah Nabi Yusuf, ya. Bagaimana Nabi Yusuf sab'a baqaratin simanin, ya. Ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh sapi kurus-kurus gitu kan. Ya enggak? Ya, sama 7. Sama-sama 7. Begitu. Alias sama ketika pacaklik, ya. Ketika kita panen enggak kita habiskan. Ya enggak? Tapi simpan. Nanti akan ada 7 tahun pacaklik. Begitu. Ya. Makanya ilmu dunia tentang investasi itu penting. Ya. Contoh, orang main saham ada 2. Ada sebagai trader, ada sebagai investor. Ya. Trader, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Itu trader. Investor, beli, simpan. 5 tahun, 10 tahun, terus ya, 20 tahun. Nah, enggak. Bagus kinerjanya, sahamnya tambah tinggi. Udah tinggi, baru dia jual. Dia nikmati. Begitu. Sama juga orang main tanah. Beli misalkan di Bekasi yang murah 100.000 atau 300.000 atau 500.000 beli. Jebret. Ya, itu ada beberapa ilmu. Ada yang orang para developer, ya, itu pakai ilmu yang 10 and 10. Alias 10 dia bangun, 10 dia jual. Dan itu enggak direkomendasikan oleh para advisor, oleh para konsultan. Ya. Enggak. Ya. Yang direkomendasikan adalah 4 and 1 atau 3 and 1. Alias 4 kita jual, 1 kita simpan. Ya, misalkan kita punya tanah 1000 meter. Ya. Kita pecah nih jadi 10 rumah. Ya enggak? Ya. Berarti yang kita jual cuma berapa? 8. 2 kapling jangan jual. Simpan aja udah. Anggap aja tuh udah mati. Enggak jual semua. Bisa disewakan. Ya. Bisa disewakan. Ya enggak? Ya. Dibangun tapi bisa disewakan. Ya enggak? Ya. Atau digunakan untuk yang lain. Begitu. Ya. Tujuannya adalah dia dapat capital gain, ya, dan kenaikan harga tanah. Contoh kemarin ada yang kita cerita tentang pembebasan tanah di yang kan ada dari Jakarta yang yang arahnya ke Krukut sana, ke Sawangan, apa sih namanya, daerahnya itu ada dari Cipete Sawangan gitu ya, daerah sana lah, tol tuh, terus nanti ke Sawangan, terus ke Depok, terus ke Bogor. Itu ada kawan beli cuman harga, dia punya modalnya cuma berapa? Beli pertama 5 juta, beli kedua 8 juta, beli ketiga cuma berapa juta gitu ya.
Di satu tanah itu. di beberapa lokasi. Dicicil. Tapi Oh. iya, di beberapa lokasi itu bakal kena jalan tol. Sebelum jalan tol. Iya, nggak kena, dia akan kena di dozer oleh di jalan tol. Oh gitu. Kena jalur hijau. Enggak. Oh, enggak. Jadi dia masih murah jual belinya. Ya, masih murah. Kemarin ada cerita, Hafiz, tanahku yang kemarin aku beli itu, yang dulu aku beli itu 2004 aku beli tadi ya. Sekarang jalan tol bayar per meter 5 juta. Aku beli per meter 100.000. Dia tahan berapa tahun? 15 tahun. 2004 ke 2021. Ya, 15 tahun lah. Ya, atau 17 tahun. Nah, Jalannya sebelumnya udah tahu dia. udah tahu. Jadi dia nanya, ini bakal kena tol? Iya, gue bayar. Nanti rugi loh, biarin aja. Oh jadi udah tahu rencana dari 2004 itu bakal di situ. Iya, dia dengar rumors. Dengar rumor saja. Iya, gitu. Pintar cerdas ya. Beli, gitu. Jadi berapa kapling dia beli itu? Dia beli 3. 3. 3. Keluarin duit berapa? Cuma berapa? Totalnya sekitar berapa belas sampai di bawah 20 juta lah. Totalnya. 10 juta. Iya. Terus jual semua 3 Sekarang kena jalan tol, habis semua dong, disikat sama jalan tol kan. Iya. Tau nggak jalan tol bayar berapa? 5 juta per meter. Dia punya 8 meter. 4 miliar dia dapat. Paham ya? Gila. Itulah kenapa tanah itu membuat orang jadi tajir. Kalau kita kerja, nggak investasi, nggak bisa begitu. Ya, kenapa Umar selalu bilang, Umar bilang, wahai para pekerja, jangan lupa uang gaji kerjamu, ya gak? 1/3 belikan kambing. Ya, kambing. Tujuannya ada tuh aset liquid. Kambing itu aset liquid. Ya, aset liquid. Oh, kapan mau jual, lu jual aja bisa. Ya, alias kita beli yang liquid. Contoh di saham. Liquid kan? Ya, ya. Kemudian 1/3 kau belikan, kalau zaman sekarang properti. Ya, dia bilang kebun. Bahasanya Umar. Belilah ke kebun. Jadi 1/3 beli kambing, 1/3 beli ke kebun, ladang. Atau zaman sekarang beli tanah. Mau di desa kayak, mau di terpencil kayak, mau nggak ada yang tinggal kayak, beli aja dulu. Begitu. Jangan takut, oh itu kan jin buan anak ya, bodoh, beli aja. Gitu. Ya. Kenapa? Capital gain-nya gila-gilaan. Ya. Kenaikannya sangat tinggi. Ya. Beli cuma berapa? Jualnya berapa? Modal sabar 15 tahun doang, 17 tahun. Kadang-kadang nggak masuk akal ya, dari segitu kok jadi curang gitu, apa ya? Apa karena Tadi kan hidup ini kan bergerak. Ya enggak? PDB Indonesia juga naik terus. GDP-nya. Ya enggak? Ya. Ya, PDB naik, ya, pendapatan naik, ya enggak? GDP juga naik. Gitu kan? PBB juga naik. PBB tanahnya naik. iya. Ya enggak? Naik setiap tahun 10%, 10%, terus. Gitu loh. Ya. Nah, mau nggak mau harga naik kan? Harga naik dengan pajak, dengan PBB. Ya enggak? Lah, otomatis dong kita beli 1 juta, 10 tahun lagi ya 10 juta. Kalau kita taruh uang di bank, nggak bisa tuh 10, nggak begitu, nggak bisa. Nggak bisa. Kita taruh di bank uang, nggak bisa. Kalau kita butuh tanah, naik ya. Gitu. Jadi itu tabungan yang nggak liquid. Ya. Kayak kemarin kasus Tuban. Satu desa beli mobil 17 biji. 117 ya. Ya, satu desa yang lagi viral tuh di medsos. Ya. Satu desa beli mobil mewah 117 buah. Setiap orang punya mobil. Ya.
Orang kaget, zaman Covid gini orang susah. Dia buang-buang duit. Ya, rupanya di Tuban itu ya ada Pertamina mau buat kilang. Dan Pertamina beli sawah masyarakat per meter itu 800.000. Jadi kalau dia punya 1 hektar ya 800 kali kan 10.000, berarti 8 miliar. 1 hektar. Kalau 2 hektar 16 miliar. Kalau 4 hektar, bayang ya. Ada desa tuh. Nah enggak, maaf istilahnya, lu 100.000 aja orang nggak mau beli. Ya enggak, ya. Apa semua sawah semua, ya kan? Ya. Tapi kalau qadarullah, kalau Allah mau, ya enggak. Di situ ada pembangunan kilang, selesai hidup lo. Ya. Makanya karena itulah tanah. Begitu. Saham nggak bisa ngikutin tanah. Ya. Saham belum ada ceritanya saham itu bisa ngikutin harga tanah. Ya. Karena saham itu pas lagi krisis turun dia, cus. Gitu loh. Ya. Jadi harus jadi naik, misalkan Universe nih dari 10.000 naik 100.000. Terus Indonesia turun lagi jadi 50. Kalau tanah kagak 100.000 nih, 1 juta. Ya udah, kecuali PB-nya mundur. Turun, nggak ada PB nggak ada yang turun. Ya, Indonesia mau pecah juga bodo amat, bisa bubar Indonesia nih bisa kasarnya. Nah, enggak, tanah kan bubar. Gitu. Ada ikut PB. Pajak tuh mau turun, pajak tuh bisa bertahan, bisa naik. Pajak tuh. Ya, kan negara butuh uang. Gitu. Ya. Nah, itu kenapa kita perlu butuh ilmu dunia? Ya, tadi 4 and 1 atau yang gila lagi 3 and 1. Jual 3, 1 tahan. Berarti kalau punya 10 boleh jualin cuman ya enggak? Ya. Ya enggak? Ya, 6. Ya enggak? 4 simpan. Dia kaya lagi tuh. Ya enggak? Kenapa harus disimpan semua? Kan kita putar untuk hidup. Untuk bisnis. Ya enggak? Ya. Itu kan nggak dijual pun tiap tahun naik terus. Iya, maksudnya gini kan. Lebih bagus. Iya, tapi kan ada orang maaf untuk hari-hari kan butuh uang juga. Ya. Jadi yang ada yang disimpan ini untuk nanti, ada yang diputar. Begitu. Ya. Nah, itulah kenapa Umar berpesan begitu. Seperti beli kambing. Lagi 3 juta, berarti 1 juta beli kambing. Nggak dapat Ustaz, butuh anak doang, beli anak doang. Ustaz 1 juta Ustaz, beli tanah di mana Ustaz? Cari yang 20.000 yang di dunia sono. Ya di Banten sama cari legok di mana enggak tahu lah. Jadi nekat ya. Iya. Beli sedapatnya. Begitu. Ikutin aja. Kenapa? Itu sunnatul awalin. Ya. Istilahnya kaya tapi gak capek, aman hidup. Maaf kalau kaya ngutang, kaya pakai uang bank, itu stres. Gitu. Ya. Stres. Ya. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan, hukum fisika. Ya. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Wah, baju mau yang mahal. Ya enggak, mobil mau yang mahal, motor mau yang mahal, semakin banyak tekanan. Tapi semakin gayanya lemah, semakin tekanan berkurang. Itulah kenapa para sahabat yang dia masuk surga, walaupun asetnya banyak, Umar tuh punya aset 70.000 bidang tanah, 70.000 sertifikat. Wah, ngapa-ngapain juga kaya. Ya, tetapi walaupun 70.000 sertifikat dia punya, ya enggak, ya, tetap gayanya kagak tinggi. Jadi tekanan tidak tinggi. Bajunya apa yang ada aja. Ya, malah Abu Bakar parah lagi. Ya, punya 1 cuci, 1 simpan, 1 cuci, 1 simpan. Nah, enggak, kalau enggak hujan susah jadinya kalau enggak kering. Ya enggak, jadi gayanya dikit.
Kenapa nggak menikmati hidup ya? Begini masalahnya. Sebenarnya mereka bukan menikmati hidup. Dengan begitu mereka nikmati hidup. Dengan sederhana kebersamaan mereka nikmati. Dengan kebersamaan jadi kayak misalkan Begitu kali ya, yang senangnya kali. ya jadi misalkan Abu Bakar itu dapat jatah ghanam kambing ya, satu hari dapat 2 sebagai khalifah, dikasih 2 ekor. Abu Bakar gini, aku hanya ngambil kepala dan kaki, paha ke atas sampai leher saya sedekahkan. Kebayang nggak? Dikasih nikmat, dia cuma ambil kaki sama kepala. Yang daging nggak enak banget bahasa kasarnya. Atau tenderloin atau apa yang itu kan, ya enggak? Ya. Nah itu yang lain sedekahin. Jadi sebagai khalifah makanya itu kaki sama kepala. Begitu. Ya. Dia itu tadi gayanya nggak banyak. Semakin ketika sedikit gaya, sedikit tekanan. Lain Utsman gaya tekanan itu kenapa? Karena dia asetnya nggak kehitung. Kalau Utsman gaya, ganteng ya. Lain dengan Abu Bakar sama. Iya, jadi kalau Abu Bakar kan emang dia wisdom, bijaksana. Ya. Tajir, mudanya tajir Abu Bakar. Tuanya masih tajir. Gitu. Tapi bijaksana, kebapaan. Naomi, hati-hati. Gitu loh. Umar sterak badannya. Ya. Enggak, beraninya tingkat dewa. Ya enggak? Ya, God deh. Semuanya beraninya oke. Gitu kan? Tapi tetap dalam hidup sederhana. Utsman enggak. Bajunya branded. Utsman dari kecil nggak pernah susah, ya enggak. Makanan juga enak. Ketika Baitul Mal bilang, Utsman, ini ada jatah Baitul Mal 10 ekor kambing, mau terima nggak? Masa saya terima dari Baitul Mal? Kamu kan tahu siapa yang paling banyak punya kambing se-Arab? Ayah. Kata Utsman, siapa yang paling banyak punya ghanam? Ya, se-Arab, sejazirah Arab. Aku kan? Iya, kamu. Ya sudah, aku gak terima. Aku cuma punya aku aja. Dia makan enak punya dia. Apa salahnya? Dia nikmatin. Nah, itu dia bedanya. Utsman itu kesenangannya bersedekah, menghafal Quran, sholat malam, ya, itu senangannya. Ditanya, apa sih kesenangan Utsman? Kesenangan saya yang pertama sedekah, yang kedua adalah saya bangun tengah malam dan saya sholat sambil menghafalkan Quran, begitu. Ya, nah kita ngikutin dikit-dikit kan, ya enggak, walaupun nggak 100%, berapa persen kita ikutin, ya. Contoh misalkan Awabin yang kita tadi share, tadi siang kita share, ya kan dibawa di dalamnya ada Awabin tuh, ya enggak, ya itu sebenarnya banyak, sedikit-sedikit kita kasih, ya enggak, ya di antaranya ada Allah ampunin tuh dosa kita, wain karat misla zabadil bahri, walaupun dosa lu seperti gunung buih di lautan, ya enggak, Allah ampunin tuh, ya. Walaupun dosa lu gak kehitung bahasa kasarnya, ya enggak, dengan 6 rakaat Allah ampunin. Tuh, ya, dahsyat ya. Ada lagi hadis lain bilang, kalau kita sholat 6 rakaat, Awabin, lu bangunkan rumah di surga. Enak banget. Makanya jangan dilepas. Ya, ada lagi yang mengatakan tadi, ya, Abu Hurairah, siapa yang sholat Awabin, ya enggak, ya, Allah berikan balasan tuh sekian tahun kebaikan. Lumayan kan, ya enggak, dapat jackpot, ya enggak, kita investasi itu aja dulu, ya enggak, ya,
nggak misalnya akhirat nggak dapet, dunianya belum dapet, ya nggak, Allah belum kasihkan rezeki, ya nggak, ya. Nah, akhiratnya udah nyicil dikit-dikit. Ditanya, itu punya siapa? Oh itu punya Bang Udin. Oh no, punya Udin juga. Oh no, punya Udin. Oh no, sana. Oh jadi juga. Punya semua nih. Punya gue mana misalkan. Karena udah nyicil dari sekarang. Gitu loh. Ya, udah nyicil. Begitu. Kenapa kita ngerjakan awabin? Ya, minimal Allah bangunkan istana di surga. Minimal. Ya. Di hadis yang tadi itu di Yasir, ya, bin Sumayyah, ya, itu Allah berikan ampunan. Ya, walaupun dosanya banyak. Begitu. Itu kan enak tuh. Ya, enak. Gitu loh. Nah, ini setelah itu dia waktunya nggak ada yang lain. Nah, itu dia maghrib isya tuh abin. Yang lain nggak ada. Kalau yang lain sholat tobat namanya. Kalau awabin itu adalah orang yang suka bertobat. Beda ya. Suka tobat sama orang tobat. Orang tobat terpaksa kan, oh gue dosa, gue tobat deh, gitu kan. Iya enggak? Sholat tobat tanya. Kapan aja boleh. Gitu. Jadi kalau awabin nggak salah juga minta maaf. Begitu. Ya, nggak salah nih, minta maaf. Nggak suka. Ya kan? Begitu. Nah, sunahnya adalah dari maghrib ke isya. Gimana kalau terpaksa bisa ngerjainnya? Nggak masalah sih. Kalau waktu maghribnya nggak ada, habis menin dagang, nggak bisa sholat, udah ntar isya 6 nih. Ya, karena pendek kan waktu maghrib isya itu. Ya kalau dipaksa, kalau sibuk ya susah. Karena kan kita harus temenin orang dagang, ada customer apa segala macem, ya enggak, ya. Ataupun ada kantor, dipaksa mundur. Bisa. 6. Jangan tinggalin. Ya, pasti banyak tuh. Jadi paling banyak 6. Enggak lebih. Ada yang mengatakan bahwa di situ dibilang 20 rakaat. Oh, capek, bukan capek. Ntar kalau hobinya 20, hajatnya kagak seru dong. Dikit banget mintanya 2. Masa hajatnya 2? Nggak imbang, kebutuhannya banyak, mau nikah, kata malaikat ini. Lu mau ngapain anak? Anak mau nikah, apa malaikat? Lah terus mintanya apaan? Anak kagak minta apa-apaan. Tanya malaikat nanti. Nah, ya, kebutuhannya banyak. Ya, maaf, orang menikah aja diantaranya nih, ya enggak, checklistnya, undangan, tuh. Sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu. Nggak usah ditakutin. Ya, anggap kita undang 1.000, satu undangannya 5.000, berarti 5 juta. Kertas doang tuh 5 juta lu buang. Kalau 5 juta, kalau tuh 5.000 yang murah. Kalau lu mahalan dikit, 20.000. 20.000 kali 1.000. Ya, kalau undangan 1.000 berarti 20 juta. Kalau lu orangnya agak hype, kamunya banyak, lu buat undangan 3.000. 3.000 kali 20.000, 60 juta. Kertas doang tuh. Mau dibuang. Dulu kertas kan belum makan. Belum, maaf. Zaman sekarang nih ada pakai WA tuh, prewedding apalah video apa? Invitation ya. Video invitation yang kayak Ami kemarin. Nggak kenal tahu itu. Ami yang di sini. Oh, Ami itu baru nikah. Iya. Oh, Hamid tuh Ami. Iya. Oh, yang kawin Hamid siapa sama saya nggak datang loh, nggak kenal. Gitu. Datang. Enggak, gua nggak ada waktunya. Kalau gua lagi di Depok. Oh, di Depok. Sama dekat Jatiwaringin lah. Gitu. Gitu. Datang. Ya. Ya kan? Nah, itu bilang buat video invitation gitu. Nggak bisa 10.000. Ya. Kalau tambah keren, kayak kemarin ada kawan tuh nikah, keren tuh dia buat. Itu bisa juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tergantung IO-nya. Ya. Foto prawedding lah. Ini bajunya belum praweddingnya. Ya kan? Pakai duit tuh. Ya enggak? Belum IO-nya lah, belum tukang fotografernya lah. Ya enggak? Belum video itunya, video syutingnya. Ya duit tuh. Belum nikah tuh.
Ya enggak? Ya. Cepet tuh habis gitu-gitu doang tuh. Belum makanan tuh. Ya. Makanan tergantung mau yang berapa. Mau yang satu paket 100.000, mau paket 200.000, mau yang iya tergantung kelasnya kan. Iya enggak? Mau yang satu paket 10.000 misalkan. Boros di makanan. Ya. Kali kan berapa tamunya? Misalkan kita satu paket 100.000. Ada 1.000 orang. 100 juta. Buat makan doang. Makan doang. Belum gedung. Belum pelaminan. Terus sholatnya 2 gitu. Kata malaikat. What? Kata malaikat, what? Kalau anak gue bilang, aja gini lu. Kata malaikat gitu nanti. Kebutuhannya banyak bro. Gitu loh. Karena kebutuhannya banyak, sholatnya juga harus menyesuaikan. Ya enggak? Nggak mungkin dong. Kata malaikat, bro, coba cek. Wah, pelaminan, prewedding, ya enggak, IO, ya kan, undangan, konsumsi, ya kan, maaf, yang sekarang masker, belum lagi bayar ke Satgas Covid, 80 juta, 50 juta. Kemarin ada saudara juga tuh nikah, kecil-kecilan nikahnya padahal nggak begitu hebat banget, bayar 26 juta apa berapa juta gitu. Kalau nggak bayar, bubarin. Emang enak kita udah ngeluarin duit puluhan juta, bubarin. Tutup. Acak. Bayar. Paling murah bayar katanya 10 juta. Satu Covid. Jahat kan? Enggak? Jahat. Giliran orang lain boleh. Giliran yang nggak jelas gitu, ya kan? Ya, kerumunan yang jelas tuh kan boleh. Giliran kita aja orang Islam. Ya enggak? Makanya kita serba salah nih, ya kan? Kita mau maju 50 juta, ya enggak? Ya kan? 50 juta, mintanya dia tuh, ya? Nggak mungkin dia, udah kalau 50 juta, 40 juta deh, kan begitu turunannya. Ya dong, ya kan? Karena 50 juta tertinggi, ya enggak? Ya kan? Boleh 40 juta, mau nggak mau kan 10 juta kita keluar, ya kan? Turun gitu kan? 10 juta tuh. Jadi karena kebutuhannya banyak, nah surat hajatnya jangan dikit. Allah ampunin itu awabin, Allah ampunin, ya enggak? Investasi di akhirat, di dunia aja nggak bisa investasi di akhirat, lu kasih di dunia, kata mereka what? Ya enggak? Ya nggak matching, ya. Percis kayak kemarin malam Rabu kemarin nih jam 1 gue masih di sana, ya nggak nyampe jam 1 sih, tapi sekitar jam 2 baru tidur, ya. Itu kita ngebahas tentang waqiah malam Rabu, kawan-kawan, ya. Dan itu benar, ketika dibuat statistik huruf yang terbanyak di waqiah, ya, itu ada huruf alif, banyak alifnya. Di waqiah banyak di alif yang paling banyak. Ada alif ya. Dia lumayan dibuat diagram kan? Apa namanya diagram itu ya? Batang. Ya enggak? Ya. Alif itu lumayan banyak. Maksudnya? Sama ba. Hurufnya di surah waqiah itu. Terus artinya? Ya, jadi ada alif, ada ba, ada ya. Ya. Ada kana. Iya, karena tinggi tuh, karena banyak. Ya, tinggi dia. Banyak. Sering keluar tuh kalau sering berulang maksudnya. Ya. Apa artinya? Alif itu adalah amna wa imana. Aman dan iman, atau dibalik, iman dan aman. Apa amannya? Aman kantong, aman hati, aman badan, aman diri, aman otak, aman jiwa. Enak gak? Enak.
Ya enggak? Karena apa? Iman. Caranya bagaimana? Iman. Kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Kalau enggak dekat sama Allah, cus. Ya enggak? Dapat enggak kantong aman? Dapat enggak hati aman? Enggak. Ya, contoh besok nih lu iseng. Gue malas sholat duha. Gue mau sholatnya 2 rakaat aja. Coba hati lu gimana? Gue pengen tahu. Kalpek-kalpek apa kayak ikan ditaruh di darat? Ya enggak? Ya, biasa nih. Ya enggak? Ya, kawan-kawan bisa sholatnya hajatnya misalkan 8 atau 12 atau 20. Besok nih maaf, iseng nih. 2. Taruh ikan itu kayak ikan taruh di tanah. Set. Langsung kalpek-kalpek. Ada yang kurang, tenang. Wah, kepikiran banyak. Ya. Tapi kalau banyak ada bebannya, itu kayak ada lubang kita naik Mercy. Lubang ada, keinjak lubang. Tapi kalau kita naik Mercy, terasa guncangan, terasa dia ada. Tapi enggak, gitu loh. Enggak ada yang patah butut, gitu loh. Ya enggak, ya. Nah, tadi ada shockbreaker namanya, ya kan? Ya, ada shockbreakernya, lembut ya, set. Begitu, ya. Itulah, iya. Kenapa ya? Di banyak ya di situ. Iya artinya, ya, yusra wa yakina, banyak kemudahan, begini dari siapa? Nah, sono udah bantuin, sono udah bantuin, yusra wa yakina, yakin Allah tolong, yang mudah nih. Yakin Allah tolong, yakin Allah bantu, yakin perkaranya semua akan selesai. Yakin tanggal sekarang nikah. Wah, gua yakin lah dengan COVID 3 kali nikah aja deh. Oh, bener nih. Gak yakin masalahnya. Ya kan? Ya enggak? Ada iya tuh, yakin. Ya. Ketika kita yakin Allah tolong, ada datang yusra, kemudahan. Begitu. Kenapa sih ketika alam ini hancur lebur, dalam tanda kutip ya, nggak begitu nikmat. Contohnya adalah ketika kita mengalami yang kemarin kita upload tuh, ya agak gersang, ya, kemudian kemarau panjang, kan mati semua. Kemarau panjang, tumbuhan mati nggak? Mati. Hewan mati nggak? Mati. Solusinya ngapain? Kan bukannya udah besok kemarau panjang, jadi kita baca tahlil aja. Kagak. Kagak. Disuruh apa sama Rasul? Ya enggak? Kemarau panjang surat ISIS kok disuruh sholat. Ya kan? Ya enggak? Kemarau yang begitu dahsyat, yang pohon mati, hewan mati, kita mau mati. Ya enggak? Ya, semua yang di bumi ini kalau kemaraunya panjang, kita juga akan tewas kayak di Ethiopia dulu. Ya enggak? Ya kan? Apa solusinya? Allah bilang sholat. ISIS kok. Sholat hujan. Sholat. Yang menyebabkan hewan mati, tumbuhan mati, semuanya mati, bisa dihidupkan dengan sholat. Masa sih kantong kita mati Allah nggak bisa hidupkan dengan sholat? Ya, asal tadi yakina. Dapat di mana yakin? Kedekatan kita ketika sholat. Ya Rabb tolong, ya Rabb tolong. Ya sujud, tolong. Masih kurang, naik lagi, masih kurang. Ya kan?
kan masih bempernya masih begitu. Ya, rasanya masih goncangan masih hebat kan? Ya enggak? Ya. Goncangan masih hebat. Solusinya adalah naik lagi. Minta lagi. Masih goncangan, naik lagi, minta lagi, naik lagi, minta lagi. Nanti tiba-tiba jangan kaget. Pas hero sekian, ting, hilang. Goncangan hilang. Cobain. Sampai di mana? Main kuat-kuatan sama hati. Ayo kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan. Ayo kuat-kuatan. 3, kata dia 5. Oh, 5. Misalkan 6. 6 kagak masih goncang. 8 masih goncang. 12 masih goncang. 16 masih goncang. 20. Kalah kan lo? Menang kita. Gitu loh. Paham enggak? Ya. Kenapa? Ini kan persepsi aja sebenarnya. Goncangan ini persepsi. Persepsi. Ya. Kalau kita mikirin, waduh ntar gimana ya? Kalau punya anak nanti, kalau udah nikah punya anak, nanti anak sekolah, wah, pusing loh. Karena pilihannya negatif. Ya enggak? Tapi kalau misalkan, oh ya kita nikah, ntar Allah kasih keberkahan, Allah kasih keberkahan anak, Allah kasih keberkahan ini, Allah kasih ini, anak. Berani nggak jalan? Berani. Ada yakin, ada yusra, ada kemudahan. Gitu, ada kemudahan. Nah, itulah kenapa selain kita baca aurat, Rasul Amin, ya enggak? Pilihan kita adalah tadi waqiah. Ya, di awal kan ada waqiah kan? Ya enggak? Ya. Ada waqiah. Nih, ada banyak pilihan. Pertama, bukrata wa asyiyah. Ini berapa pilihan nih? Mau pilih pagi sama sore atau mau pilih habis asar aja, atau habis maghrib aja, atau bisa aja. Berapa bacanya? Pilihannya macam-macam. Ada versi yang 2, ya, ada versi yang 1, paling kecil 1. Ya, biasa gigi 1 pasti lambat, gigi 1 lambat dong. Tapi jalan gigi 1. Ya, ada yang 1. Jadi misalkan, nggak bisa, sibuk nih malam-malam sore-sore dagang, nggak bisa, nanti pagi lu baca, bisa bu. Karena lu habis pasar nggak bisa. Kalau ngacak nggak bisa. Boleh aja, ya, tapi nggak seru. Ini maksudnya subuh saya nggak bisa, jadi ganti ke asar. Iya. Karena Ya. subuh lagi. Ya, tapi kalau begitu kan istilahnya kalau kata ahli tarekat, orang yang nggak dawam, ya, itu maaf, nggak ada faedahnya katanya. Efeknya kayak pohon. Ini kita tanam, cabut, tanam lagi, cabut, tanam lagi, cabut, lagi cabut. Katanya begitu. Ya, sebenarnya sih nggak masalah. Ya, cuma mungkin akarnya nggak begitu kuat. Gitu loh. Ya, hidup dia, tapi mungkin kekuatannya tidak begitu seperti yang ini. Jadi kalau bisa habis subuh mana? Pokoknya kira-kira nyaman. Pilih. Ya, pilih. Ya, tapi ada yang utama. Yang utama adalah habis asar sampai maghrib. Habis maghrib. Iya. Maghrib asar, ya, utama. Ya. Nggak dapat berarti yang biasa. Nggak apa-apa. Yang penting jalan. Punya tiket, ya enggak? Ya. Wah. Ente mau VIP? Iya. Aneh mah yang penting kereta api, mau VIP, mau bisnis, mau ekonomi, kan dia satu apa namanya? Satu gerbong, satu lokomotif ya. Lokomotif. Ya enggak? Beda cuma duduknya doang. Ya enggak? Ya, VIP di depan. Ya enggak? Bisnis sampingnya lagi. Ya enggak? Ekonomi belakang. Ya enggak? Kita belakang aja. Udah nyampe. Ya enggak? Giliran keluar dia duluan keluar ke belakangan. Nyampe enggak? Nyampe. Bedanya dikit doang. Jadi kadang-kadang sih aku pilih subuh. Kalau subuh enggak, diganti ke asar.
asar enggak ke maghrib. Karena kan ini apa, ada sibuknya, ada waktunya kayak gitu. Ya, yang jelas pertama Pilih habis aja ya, bisa, kalau bisa habis asar bisa asar ya. bisa asar. Iya, kalau nggak bisa asar maghrib. Kalau maghrib bisa. Habis asar tuh waktunya sebelum maghrib kan? Iya. Waktunya kan? Iya. Oh, ya udah. Begitu. Kemudian kalau bisa, ini beberapa kawan kemarin saya cek tuh, itu rata-rata ngebaca 2. Ya. Kata mereka gini, satu sih jalan, cuman satu tuh gue nggak begitu nyaman karena nggak begitu ngebut. Jadi gue bacanya 2 aja, 2 dan istiqomah. Sampai ketika kita ada acara aja, acara yang menurut kita agak-agak sibuk gitu ya, sibuk banget, gue liatin, masih baca tuh anak, baca dia, nggak lepas, baca, sibuk apapun, ya, baca. Jadi pas dia ke musola kecil, ya enggak, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah dia, ya setelah lazim tak buka, iya, nggak lepas, liburan, waqiah, nggak lepas, jalan-jalan, waqiah, nggak lepas. Apalagi biasa, di saat yang susah aja masih tetap bertahan. Jadi karena faktornya kesibukan jadi diolah alih sebenarnya, Iya. karena nggak mengerjakannya. Iya. Karena pagi nggak bisa, Iya. karena sibuk, ya udah gitu sore. Iya. Sorenya luang baca, sorenya nggak bisa, maghrib kosong, Ya udah. gitu. Dua pokoknya yasin 1, itu 2. Terus aja, ya terus. Itu apa namanya? Enak kan? Enak ya. Ya kan? Enak ya. Jadi Ya itu masih bolong-bolong juga karena ya, nah, karena sibuk lah, karena Iya. memang nggak nganggur banget gitu. iya. nggak Jadi istilahnya kan, iya. Yang jelas ada kegiatan banyak tapi tetap sholatnya jalan, lawazimnya jalan, itu kan, aurat juga jalan, itu kan. Kenikmatannya beda. Kalau klimatis udah ketemu saya tuh udah mampu gitu aja. Masih gejol-gejolnya masih banyak. Belum Iya, walaupun dikit. nah, berarti kalau masih banyak tinggal nambah jumlah speed. Ya, nambah kalau ulir apa namanya? Breakernya itu tambah jadi banyak. Gini ada masalah saya tuh kalau gini ya maaf ya, namanya orang kan manusia biasa ada maksiat kayak gitu. Itu godaannya kalau sudah maksiat gitu, untuk ibadah tuh berkurang. Iya. Begitu. Saya dosa. Aduh, kalian itu nggak baca. Begitu. Orang rajin cerot gitu. Tapi kalau udah, gitu saya. Nah, makanya begini, kan dibilang what bis sayyatal hasanah. Kalau kita bermaksiat, ikuti dengan yang baik-baik. Berarti balas tuh. Balas. Bukan mundur malah harusnya. Malu sendiri sebenarnya, malu Iya. sama Allah dosa. Iya. Banyak dosa. Begitu. Ya, jadi habis maksiat ini makanya harus ditempel dengan yang baik. Ikuti yang buruk dengan yang baik. What bis sayyatal hasanah. Ikuti yang buruk dengan yang baik. Begitu. Ya, ikuti. Nambah bacaan, nambah sholat, begitu. Ya, nambah zikir. Ya, begitu. Tambah. Pokoknya tambah. Kayak misalkan kan nyabut apa? Uban tuh kan nggak boleh. Lo nggak punya uban semuda. Ya. Nah, kita yang tua-tua nih uban. Itu kan uban dicabut makruh. Ya. Isinya nggak apik. Apik. Ikuti tuh yang baik. Dengan cara apa? Sholat tambah. Kurang baca banyak. Gitu loh, ya. Begitu. Jadi yang buruk-buruk ini ya bisa kita tambah dengan yang baik. Begitu, ya. Kenapa? Nggak ada yang nggak berdosa. Wa khata'ina tawabun. Ya. Sebaik-baik orang berdosa adalah tobat. Makanya apa? Al-awabin adalah sholat orang-orang yang suka tobat. Sholat terus. Dan beda. Ya. Sehancur-hancurnya kawan-kawan yang ngerjakan lawazim, dia jatuh, ada bempernya, ada naiknya, ya. Enggak semuanya pas jatuh terus-terusan kita maksiatin terus, enggak begitu enggak.
Kita ada dia naiknya. Ada jiwa untuk naikin angka. Karena nggak enak. Begitu. Tapi enaknya memang aku ketemu ya arah malah suka gitu. Malah cinta sama Allah kan. Udah yang lainnya udah ya Allah aja. Tuh. Udah nikmat banget gitu. Iya. Udah arah ke situ kan. Itu bagus. Udah arahnya ke sana. Itu bagus. Kalau ada salah udah nikmat. Itu dia, ya. Ada virus. Virus bagaimana ketika kita sholat, bukannya mau salam, mau nambah lagi. Udah mulai kan? Ya kan? Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu diri aja pengen ya kan? Ya enggak? Ya. Kalau nggak ada yang negor nih, bahasa kasarnya, udah jangan kebanyakan kan? Ya enggak? Ya enggak? Masih nambah terus. Karena enak. Ya. Wa asyikwa, dan kenikmatannya asyaku lebih hebat, lebih nikmat. Orang Imam Ali aja mau dibentuk kan nggak ada anestesi, ya. Anestesi itu apa sih namanya? Bius, ya. Itu lagi sholat, Allahu Akbar, pegangin masalah sahabat, dicari panahnya. Sakit banget. Kalau kita sakit, dia kagak. Kenapa? Udah enak sholatnya. Ya. Ya enggak? Ya, ada alat lewat. Kita mah langsung gitu kan? Dia mah kagak. Alat apa? Santai aja dia. Ya. Orang ketika itu Amr bin As sama Abid bin Somit kalau nggak salah. Bin Somit itu dia dikasihkan, diperintahkan, tolong lu jaga garu jaga. Ya, garu jaga. Apa kata si Ubad bin Somit kalau nggak salah, atau Ubad, lu turun aja biar gue jaga, kata Ubad, gue jaga. Tapi dijaga biar nggak ngantuk dia sholat, si Ubad. Biar nggak ngantuk dia sholat, biar nggak ngantuk nih dia sholat. Ya kan gadang tuh, ya enggak? Makanya boleh tuh tahajud, ya enggak? Ya, orang lu begadang, lu nggak sholat, ya, ya enggak? Dia harus jaga pasukan kan? Nah, dia sholat tuh, si Ubad. Pas dia sholat, itu kafir Quraisy ngeliatin, lah, jadi juang-juangin orang tuh begini-gini jangan sholat tuh, ya enggak? Itu dia pasukan archernya nih, archer si orang-orang musuhnya Islam nih, enggak? Siap. Panah. Iya panah. Ya, dipanah tuh si Ubad, garu jaganya itu. Itu panah tuh kayak film-film kolosal gitu loh. Banyak Panahnya. Banyak. Hujan panah kan? Ya enggak? Terus ke surat zem. Allahu Akbar. Zem. Samiallahu liman hamidah. Zem. Allahu Akbar. Zem. 4 apa dikisahkan atau 5? 5 anak panah. Di saat paha kiri, paha kanan, ini satu lagi mana gitu. Ya. Selesai itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, baru bangunin. Amr, kita diserang. Amr bangun. Hah? Mati darah udah pada ngocor. Kata Amr, lu ngomong dari tadi katanya. Kalau kita diserang, lu sholat. ya enggak. Lu kenapa enggak batalin sholat lu? Ya enggak. Apa kata si Ubad bin Samit? Enggak mungkin lah, gue batalin, gue lagi harus ketemu sama yang milik dunia bumi dan langit. Enggak mungkin gue batalin. Padahal sakitnya udah gila tuh sakitnya. Sakit loh. Kenapa panah zaman dulu kan panjang-panjang. Kalau kita teriak, gitu. Ya kan? Dia kagak. Ya, begitu, ya, Ubad bin Samit. Mereka tuh sholatnya pakai begitu, nggak batal, mereka nggak batalin. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diserang, kok yang bangun kaget, udah darah, enggak, ya, enggak cerita lu, gimana cerita, nggak mungkin lah, kata dia, ya, karena aku sedang menghadap milik langit dan bumi, tuh.
kita nggak bisa sholat seperti mereka, kita ikutin aja label-label. Yang penting sama satu gerbong. Walaupun kita berdiri, ya duduk, enggak, ya anggaplah begitu bahasa kasarnya. Nah enggak, ya kalau kita duduk kita di bawah di apa pakai koran gitu kan, nggak apa dah gitu loh. Nah enggak, ya satu gerbong yang penting. Ya satu lokomotif sama mereka, sama orang-orang yang sholatnya pada nggak kehitung, ya begitu, nggak kehitung itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Latihan, ya. Sampai suatu saat kalau Allah bisa takdirkan kita, Allah berikan taufik pada kita, ya. Satu saat saya yakin kalau bisa 100, yakin saya, 100 sampai, ya. 100 sampai, ya 100 sampai. Sekarang kan udah mulai kan, 60, ya enggak, 40 udah nyampe kan per malam, ya enggak, ya enggak, udah nyampe kan 40, 60 per malam, ya enggak, ya. Udah 40, 60 per malam, ya enggak, tinggal dikit lagi tuh tangganya, nah 70, ya. Walaupun nggak bisa langsung lompat, nggak bisa, jatuh nanti, enggak tuh kalau nggak lompat jatuh nanti, ya pelan-pelan, naikin pelan sampai 100, 60 udah bagus, udah bagus, ya 60 udah bagus. Gitu, ya. Itulah kenapa di majlis ini lawazim itu tetap kita ingetin begitu, ya enggak, awabin, ya enggak, ya wakiyah tadi nggak bisa malam, nggak bisa sore, pagi, nggak bisa pagi, sore, malam, yang penting kerjain aja dulu, begitu, ya. Kita kan ketika kemarin kita nggak bahas tuh awabin itu bisa menggugurkan dosa, ya kan? Dimin aja, ngapain kita kasih tahu? Lo kerjain aja penting, ya enggak, ya rahasianya banyak, tapi kerjain aja dulu. Terus tiba-tiba lo pulang kampung, ngadep Allah kaget, banyak banget harta gue, gitu loh, ya enggak, ya nanti pas kuburan tuh banyak banget nih, udah ada ono, nah yang begitu itu indah, ya itulah kenapa kita butuh majelis ini. Untuk istiqomah, begitu, ya, untuk istiqomah, begitu. Makanya jangan lupa buat stempel, desain stempelnya maksud gue yang buat kalau lo nggak sempat desainnya. Yang itu di logo sama aja nggak? Boleh kasih tulisan kan, kalau tulisannya, masa punya gambar doang, nah nggak bisa dong. Ada tulisannya kan? Agak ada tulisan Al-Manal doang, misalnya nggak bisa. Ada tulisan misalkan ya enggak, Majelis Al-Manal Jakarta atau Indonesia misalkan. Iya dong, ya enggak, ya, ya kan, Majelis ya enggak Al-Manal ya enggak Indonesia misalkan, gitu kan, ada gambar di situ, gitu. Kasih ada warna apaan kek, kan kita mau ke abang bingung, kata abang kayak gimana gambar neng, atong gimana gambarnya, ya enggak tahu udah gua, kan kata dia nanti gua tuh begini nih. Kan susah kita, tapi kalau ada gambarnya, nah tulisin, gitu loh, ya enggak, segede apa stempelnya kira-kira, gitu kan, ntar bang kayak gini bang, oh ya bang ntar mudah buatnya, kebayang dia, pada kita bongongin, ntar dia buat sembarangan dia, ntar kayak dibuat kasih RT ntar, urus begini, ada kan RT, ya enggak, wajib mana tempel gitu kan.